Sejarah kota Bandung bermula dari legenda Sangkuriang yang menceritakan bagaimana terbentuknya Danau Bandung dan Gunung Tangkuban Perahu. Air dari Danau Bandung menurut legenda, mulai mengering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sanghyang Tikoro. Situ Aksan merupakan daerah terakhir dari sisa-sisa Danau Bandung yang telah kering. Pada tahun 1970-an masih merupakan danau tempat pariwisata, hingga saat ini sudah menjadi daerah perumahan untuk permukiman. Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan, dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau. Asal-muasal nama, Bandung. Sedangkan, terdapat beberapa versi munculnya kata, Bandung, yang kini dijuluki juga sebagai Paris van Java. Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang lalu membentuk telaga. Adapun legenda yang menceritakan, Bandung, diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung. Perahu ini digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranata Kusuma II, untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayakolot. Ada juga sejarah kata, Bandung, dalam bahasa Indonesia, identik dengan kata, banding, berarti berdampingan. Ngabanding, Sunda, berarti berdampingan atau berdekatan. Sedangkan, berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung berasal dari kalimat Ngabandung an Banda Indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Kata Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup maupun benda mati yang lahir dan tinggal di Ibu Pertiwi yang keberadaannya disaksikan oleh Yang Maha Kuasa. Pada tanggal 25 September tahun 1810, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels mengeluarkan surat keputusan tentang pembangunan sarana dan prasarana. Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan permukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Tahun 1896 Bandung belum ditetapkan menjadi kota dengan data penduduk sebanyak 29.382 orang, sekitar 1.250 orang berkebangsaan Eropa, mayoritas orang Belanda. Pada tanggal 1 April tahun 1906, Kota Bandung secara resmi mendapat status Gemeente, kota, dari Gubernur Jenderal J.B. van Heutz dengan luas wilayah sekitar 900 hektar. Tahun 1949, bertambah menjadi 8.000 hektar. Julukan Kota Bandung. Selain sejarah mengenai Kota Bandung, kota ini juga memiliki beberapa julukan yang biasanya disebut oleh masyarakat. Pertama yaitu dengan julukan Kota Kembang. Istilah Kota Kembang berasal dari peristiwa yang terjadi tahun 1896 saat pengurus besar Perkumpulan Pengusaha Perkebunan Gula, Bestuur van de Vereniging van Suikerplanters yang berkedudukan di Surabaya memilih Bandung sebagai tempat penyelenggaraan kongresnya yang pertama. Tuan Jacob mendapat masukan dari Menir Seng agar menyediakan kembang-kembang, berupa noni cantik, Indo-Belanda dari wilayah perkebunan Pasir Malang untuk menghibur para pengusaha gula tersebut. Kongres tersebut dikatakan sukses besar. Dari mulut peserta kongres itu kemudian keluar istilah dalam bahasa Belanda de Bloem der Indische Bergsteden atau bunganya kota pegunungan di Hindia Belanda. Dari situ muncul julukan Kota Bandung sebagai Kota Kembang. Adapun Kota Bandung dijuluki Paris van Java. Pada buku autobiografi Entin Supriyatin, berjudul Derita Pun Dapat Ditaklukkan, disebutkan Bandung dikenal dengan sebutan Paris van Java atau Parisnya Pulau Jawa.
Lah Paris Van Java muncul karena pada waktu itu di Jalan Braga, terdapat banyak toko yang menjual barang-barang produksi Paris, terutama toko pakaian. Toko yang terkenal di antaranya adalah toko mode dan pakaian, mode magazine Au Bon Marché, yang menjual gaun wanita mode Paris. Selain itu, terdapat restoran makanan khas Paris Maison Bogerighen yang menjadi tempat santap para pejabat dan pengusaha Hindia Belanda atau Eropa. Muncullah julukan lain bagi kota Bandung sebagai Paris Van Java. Sebutan Bandung Lautan Api juga sering disebut-sebut sebagai julukan untuk kota Bandung. Pada Maret tahun 1946, dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka, meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di selatan. Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Republik Indonesia, TRI, dan rakyat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakannya lagi. Bandung Lautan Api kemudian menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembakaran itu. Almarhum Jenderal Besar A.H. Nasution teringat saat melakukan pertemuan di Regensweg, sekarang Jalan Dewi Sartika, setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Sejahrir di Jakarta, untuk memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris. Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret tahun 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu Aceh Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pameumpek, Garut. Dari puncak itu Aceh Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Aceh Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandoeng jadi Lautan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi Bandoeng Lautan Api. Kini julukan Bandung Lautan Api digunakan sebagai nama stadion bertaraf internasional di kawasan Gedebage, wilayah timur kota Bandung, Stadion Gelanggang Olahraga Bandung Lautan Api, GBLA.